KPK masih belum juga mengungkap tersangka kasus korupsi kuota haji 2024. Namun, kini dalam pendalaman rasuah korupsi haji 2024, KPK menduga aliran dana korupsi ini sudah mengalir kemana-mana, termasuk ke Dirjen PHU Kemenak Hilman Latif. Aliran dana korupsi kuota haji 2024 mengalir kemana-mana. Kini, KPK menduga aliran korupsi kuota haji 2024 itu sampai ke kantong Dirjen PHU Hilman Latif. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur memastikan penyidik menemukan adanya dugaan aliran uang ke Hilman Latif. Untuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang memang jabatan itu menjadi jabatan sentral di dalam penyelenggaraan haji dan umroh ini. Ya, kami penyidik memiliki dugaan bahwa ada aliran uang ke Dirjen tersebut, sehingga itu yang menjadi lama. Kita berupaya untuk mendapatkan informasi yang bersangkutan. Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latif sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan di depan penyidik KPK selama sekitar 12 jam pada 18 September 2025. Pemeriksaan Hilman Latif dilakukan untuk melengkapi berkas tersangka kasus korupsi kuota haji 2024 yang belum juga diungkap KPK ke publik. Saat dikonfirmasi wartawan, Hilman mengaku dicecar seputar regulasi hingga proses penyelenggaraan haji. Anak buah Yakut Kolil Komas ini membantah jika dirinya mengembalikan uang. Selain itu, Hilman telah menjelaskan soal tahapan-tahapan proses ibadah haji ke penyidik. Apa aja, Pak? Bisa pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Terus ditanya itu nggak sih, Pak, soal penentuan kuota haji itu atas ide siapa gitu-gitu, Pak? Yang kita pendalaman regulasi tahapan dan lain-lain ya. Pak, itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak, Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak, bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang, Pak, ke KPK. Enggak. Enggak, Pak. KPK menduga kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama merugikan negara kurang lebih 1 triliun rupiah. Dan penyidik kini mencari juru simpan uang korupsi dalam kasus tersebut. Pencarian juru simpan uang dalam kasus korupsi ini penting untuk penelusuran aliran dana, sehingga KPK bisa mengendus pihak-pihak penikmat uang korupsi. Kasus korupsi kuota haji ini bermula adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20.000 tambahan kuota untuk mempercepat antrian haji. Namun jatah kuota haji 2024 itu justru tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tim Liputan Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon ucapan Ustaz Khalid Basalamah di salah satu podcast yang dipublikasikan di media sosial. KPK menilai bahwa Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan. Di salah satu podcast, Khalid Basalamah membahas pertanyaan penyidik terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. KPK sejatinya mempersilahkan Khalid Basalamah untuk berbicara di ruang publik, termasuk bercerita, diminta mengembalikan uang. Namun KPK belum bisa membeberkan atau membenarkan informasi yang disebutkan Khalid di ruang publik itu. Sebab materi penyidikan tidak bisa sembarangan dibongkar untuk menjaga proses penyidikan. KPK hanya bisa membenarkan adanya penyitaan uang dari Khalid, tujuannya untuk mengembalikan kerugian negara atas kasus rasuah yang terjadi. Pertama adalah berangkat dari yang bersangkutan ya, menyampaikan di ruang publik. Artinya sebetulnya itu adalah materi penyidikan yang seharusnya pegang secara detail ya, sehingga memang kami juga belum bisa menyampaikan ya terkait dengan detail jumlahnya, kemudian teknis pengembaliannya seperti apa, kemudian dari mana saja ya, apakah hanya dari saksi yang bersangkutan atau ada dari pihak-pihak lain. Nah, nanti pada waktunya kami tentu akan sampaikan.
Dan untuk membahas kasus korupsi kuota haji 2024 yang kini terus didalami oleh KPK, kita akan membahasnya bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Bang Zainur, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Bang Zainur, KPK terus mendalami ini kasus korupsi kuota haji 2024 termasuk aliran dana korupsinya. Dan belakangan KPK juga tengah memburu juru simpan yang dianggap penting dalam kasus ini. Bagaimana Anda melihat pola atau celah korupsi atas kasus ini, Bang Zainur? Ya, Mbak, ini sepertinya memang sudah semakin terang menuju kepada modus jual beli kuota ya. Jual beli kuota ini sebenarnya juga diancam pidana di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Jadi dia menjadi pidana korupsi kalau terkait dengan penyelenggara negara. Dia bukan merupakan korupsi tetapi merupakan pidana ketika itu sesama swasta yang jual beli gitu ya. Nah sekarang KPK yang ditunggu oleh publik adalah menetapkan tersangka gitu ya. Sepertinya ini KPK cukup lama ya untuk menetapkan tersangka padahal sudah memeriksa sedemikian banyak saksi-saksi, sudah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri. Bahkan KPK sendiri sudah menyatakan di publik ada dugaan uang yang mengalir kepada penyelenggara-penyelenggara negara. Kalau KPK sudah menyampaikan kepada publik artinya KPK sudah berhasil ya mendapatkan alat-alat bukti yang menunjukkan aliran tersebut. Nah ini yang sekarang katanya sedang dicari oleh KPK adalah disimpan di mana dan melalui siapa aliran-aliran itu dilakukan. Ini biasanya memang menggunakan nomine, menggunakan pihak lain, menggunakan tangan-tangan lain untuk mengelabui endusan dari aparat penegak hukum. Tetapi selama ada meeting of mind, ada persamaan maksud antara pemberi suap dengan penerima suap untuk jual beli kuota, maka tindak pidana korupsinya sudah terjadi. Jadi menurut saya Mbak, ini yang sekarang ditunggu oleh publik, apalagi sih yang kemudian harus dilakukan oleh KPK untuk menetapkan tersangka ketika KPK sendiri sudah menyampaikan kepada publik bahwa ada nama-nama penyelenggara negara yang mendapatkan aliran dana dari jual beli kuota ini. Halo Mbak. Nah, itu Bang Zainur, pertanyaan kita semua. Menurut Anda kenapa ya begitu lama dan apakah ini wajar dan kenapa juga KPK dalam hal ini terlihat lebih berhati-hati dalam mengungkap atau menetapkan tersangka padahal sudah jelas bahwa kasus ini diduga merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Ya, soal kehati-hatian sebenarnya baik. Tetapi KPK menyampaikan beberapa informasi yang sebenarnya harusnya di-keep oleh KPK sendiri. Misalnya ketika KPK menyampaikan salah satu eselon 1 di Kemenak gitu ya dengan jabatan dirjen diduga menerima aliran dana, berarti kan KPK mengetahui informasi itu setelah memperoleh dan memeriksa alat-alat bukti. Apakah itu berupa transaksi keuangan, apakah berupa komunikasi digital, ataukah berupa keterangan dari para saksi gitu ya. Nah kalau KPK sudah mengetahui adanya aliran, ya silakan langkah selanjutnya yang ditunggu oleh publik adalah KPK tetapkan tersangka kepada orang-orang yang menerima aliran uang yang di dalamnya memang ada meeting of mind, ada pertemuan maksud antara pemberi dan penerima. Yang kedua soal kerugian gitu ya. Saya sendiri belum terlalu paham ketika KPK menyampaikan kerugiannya 1T lebih gitu ya. Saya lebih melihat ini kemungkinannya adalah keuntungan yang seharusnya tidak diperoleh oleh para pelaku ini ya. Ini keuntungan haram gitu ya. Keuntungan haram itu artinya mereka ini mendapatkan keuntungan dari membeli kuota secara melawan hukum karena memang kuota itu tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga ini menurut saya harus diperjelas oleh KPK. Maksudnya adalah apakah itu berkurangnya keuangan negara sehingga disebut sebagai kerugian keuangan negara atau keuntungan tidak sah yang diterima oleh pihak-pihak karena menyalahgunakan kewenangan, karena menjual beli kuota, karena membeli kuota kemudian menjualnya kepada jamaah dan seterusnya. Itu Mbak. Nah, oleh karena itu Bang Zainur kalau boleh berspekulasi ya karena tadi Anda mengatakan memang KPK yang mengungkapkan sendiri secara teknis yang harusnya itu sudah bukan lagi menjadi halangan untuk menetapkan tersangka karena itu keterangan semuanya dari KPK. Lalu apa begitu kalau boleh berspekulasi yang menurut Anda membuat KPK tidak segera menetapkan tersangka? Biasanya kenapa? Ya ini kemungkinan kalau dari sisi teknis ya KPK masih mencari ya potongan-potongan buktinya dalam bentuk apa. Ini kemungkinan adalah pihak-pihak penampung uangnya ya. KPK harus buru uangnya itu ada di mana saja.
Tetapi kan dengan misalnya pengembalian sejumlah uang misalnya oleh salah satu ustadz ya yang bergerak di bidang travel haji dan umroh ini gitu ya, itu juga sudah menunjukkan satu persoalan gitu ya. Kan informasinya adalah uang itu dikembalikan dari seorang penyelenggara negara pejabat Kemenak kepada ustadz. Ustadz kembalikan kepada KPK. Nah artinya sebelumnya kan ada pemberian. Nah pemberian itu apapun itu merupakan pidana gitu ya. Kalau si pemberinya tidak tahu bahwa memang itu gratis, maka itu kemudian bisa menjadi apakah itu dalam bentuk tindak pidana suap, gratifikasi atau penipuan gitu ya. Kalau ternyata pemberi dan penerima sama-sama memahami bahwa itu tidak boleh, bahwa itu dilarang, itu terjadi pertemuan maksud atau yang biasa disebut sebagai meeting of mind, pertemuan kehendak antara pemberi untuk membeli kuota dengan penerima untuk menjual kuota haji gitu ya. Jadi apapun posisinya gitu ya, seharusnya KPK sudah bisa menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang menerima ya pemberian. Kalau untuk pemberinya baiklah nanti harus dipilah-pilah dulu. Ini pemberinya apakah menyangka bahwa itu memang dipersyaratkan oleh Kemenak harus menyetor sejumlah uang kah? Atau ternyata dia pikir hanya perlu menyetor kepada Biro Haji dan Umroh yang lain kah? Atau seperti apa, nanti silakan untuk dipilah-pilah oleh penyidik KPK. Tapi bagi penerimanya itu mah sudah merupakan satu bentuk pidana yang sangat jelas. Dan ingat di dalam pasal 4 Mbak, pasal 4 Undang-Undang Tipikor di sana dijelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghilangkan pidana. Sehingga KPK harusnya bisa jerat itu, para pejabat yang menerima itu. Yang kedua adalah menurut saya, ini kalau KPK sudah dapatkan keterangan gitu ya, ini KPK tinggal lengkapi soal ada di mana uangnya, siapa yang menjadi nomine, yang menjadi perantara, yang menjadi pengepul gitu ya. Ya silakan KPK lakukan penyidikan lebih lanjut gitu ya. Tetapi di lain sisi KPK juga harus menjaga informasi yang disampaikan kepada publik. Jangan juga KPK sampaikan kepada publik ada satu dirjen terima uang, tapi dirjen itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Itu tentu akan mengurangi kepercayaan publik kepada KPK. Kalau KPK sudah dapat alat buktinya, ya publik cuma satu yang ditunggu, penetapan tersangka kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara jual beli kuota secara melawan hukum ini, Mbak. Ya, dan ini terkait dengan Ustadz Khalid Basalamah yang memang juga sudah mengembalikan uang diduga hasil dari pemerasan oleh oknum Kemenak. Nah ini menurut Anda sejauh mana posisi atau peran dari Ustadz Basalamah ini bisa juga mempercepat, membantu pengungkapan tersangka atau mempercepat penetapan tersangka lainnya menurut Anda? Ya, ini kan perkara sudah sedemikian rupa menarik perhatian publik ya. Apalagi berkaitan dengan tokoh-tokoh agama, berkaitan dengan organisasi-organisasi gitu ya. Meskipun mereka semua sebenarnya adalah atas nama pribadi begitu ya. Tetapi kan ini tidak bisa lepas dari diskusi publik. Sehingga sekali lagi ini KPK harus gerak cepat. Ketika sudah memanggil saksi-saksi termasuk Ustadz Basalamah, seharusnya itu informasi yang bisa kemudian menambah ya amunisi penyidikan. Ketika Ustadz Khalid Basalamah misalnya memberikan keterangan, itu kan nanti bisa dirunut gitu ya. Ini uang sebelumnya diberikan kepada siapa dan siapa yang kemudian mengembalikan lagi gitu ya. Nah itu apakah pemerasan, apakah suap atau gratifikasi, nanti bisa dibedakan satu persatu Mbak. Kalau pemerasan itu paksaan, ya. Kalau gratifikasi pemberian tidak memiliki pamrih. Kalau suap itu ada pamrih, ada maksud ya, maksud untuk membeli, maksud untuk memperoleh kuota gitu ya, atau bisa juga penipuan ya, misalnya pejabat dari Kementerian Agama menipu kepada biro-biro haji dan umroh bahwa sebenarnya kan tidak ada biaya untuk visa itu, tapi ternyata kemudian menarik sejumlah dana dengan alasan itu diminta oleh kementerian secara resmi, maka itu masuk kepada penipuan dan itu pun merupakan tindak pidana korupsi. Penipuan sebagai modus, tetapi tindak pidana korupsinya apakah nanti pemerasan ataukah suap, antara dua itu gitu ya. Sehingga kalau menurut kami ini yang memang ditunggu oleh publik adalah KPK harus cepat. KPK sudah tidak bisa mundur lagi di perkara ini. Ini perkara sudah menimbulkan diskusi publik yang sangat panas gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi kasus ini terjadi di Kementerian Agama. Bayangkan ya, kementerian yang seharusnya suci gitu ya, atau tidak-tidaknya menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Yang kedua, ini diduga melibatkan sedemikian banyak orang-orang yang selama ini menjadi tokoh-tokoh agama atau aktif ya dalam kegiatan-kegiatan di organisasi agama gitu ya, keagamaan. Sehingga sekali lagi KPK tidak boleh membiarkan air ini terus-menerus keruh.
satu-satunya cara adalah segera menetapkan tersangka sejauh KPK punya alat buktinya, dan yang kedua menghadapkannya ke meja persidangan agar semuanya menjadi terang benderang, tidak ada lagi syakwa sangka, dan bagi siapapun yang terlibat harus diproses hukum. Dan KPK harus benar-benar adil, karena ini sepertinya juga ditunggu oleh publik, karena kalau kita lihat Mbak ya, organisasi keagamaan yang diduga menjadi tempat bernaung dari mereka-mereka ini kan hampir semua gitu ya, organisasi-organisasi besar gitu ya. Nah ini kan kemudian agar diskusi publik tidak kemudian mengarah kepada justru perpecahan, jangan sampai publik kemudian terjerumus kepada fitnah gitu ya. Agar semuanya bisa terang benderang, satu-satunya cara KPK harus segera tetapkan tersangka dan bawa ke pengadilan. Baik, terima kasih Bang Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Kita pasti akan kawal dan juga tunggu terus seperti apa update terkini dari kasus ini. Terima kasih waktunya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.